Moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Ini akan seru sekali. Boleh nggak ada yang kabarin ke aku, kenapa sih kita mesti merayakan tahun baru? Kenapa gitu? Silakan. I think kayak for me it's new beginnings. Diingetin lagi kayak there's new hope in general. Yeah. Oke. Ada lagi? Satu lagi, karena itu new beginnings katanya ya. Jadi kita, family time, visi yang baru, pembaharuan tujuan. Wah, ini luar biasa nih Andri nih. Ini Andri Sencen kan ya? Oke, keren. Nah, firman Tuhan sebetulnya mencatat gitu di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-11 bahwa ketika kita memulai tahun-tahun kita, itu Tuhan memberikan kepada kita itu kecukupan ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-11 ya, aku akan coba untuk portion of screen, aku akan coba share ya. Nah, ini kita bisa sharing di sini nih. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, nah udah keluar belum ya? Sudah, Pes. Sudah ya. Ntar ini aku naikin dulu. Oke. Nah, ini loh ya. Karena kebaikanmu, setiap tahun kau sediakan panenan. Di mana engkau datang ada kelimpahan. Ya, keren banget ya. Di mana engkau datang ada kelimpahan. Lalu kemudian apa? Padang gurun penuh kambing domba, semua bukitnya bersukaria. Ya, padang gurun penuh kambing domba dan semua bukitnya bersukaria. Oke. Padang-padang rumput berselimutkan domba. Wah, gimana ceritanya tuh padang rumput berselimutkan domba gitu kan? Lembah-lembah penuh dengan gandum, semua bersorak dan menyanyi dengan gembira. Ya, keren ya. Semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi dengan gembira. Nah, inilah alasannya kenapa kita merayakan tahun baru, karena itu adalah merupakan sebuah tahun yang memang Tuhan juga sudah persiapkan kepada kita itu hal-hal yang extraordinary, hal-hal yang baru gitu ya, hal-hal yang baik gitu ya. Buktinya apa? Dimulainya dengan engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Kata-katanya dimulainya dengan kebaikan. Nah, ini kadang kita sebagai orang Kristen bilang, wah kok kayaknya kita positif banget ya. Gimana Alkitab kita positif banget gitu loh. Ya kan, firman kita tulisannya udah jelas banget, nggak bisa diinterpretasi salah lagi gitu loh. Nah, inilah kenapa kita mesti persiapan, lalu bersorak-sorai, lalu kita juga bersuka cita, gembira. Ya ini, ya sudah tertulis di dalam Alkitab kita dalam Mazmur 65 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 gitu. Nah, di dalam waktu kita untuk merayakan Chinese New Year atau tahun-tahun baru seperti sekarang, Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Kalau teman-teman baca di dalam 365, I very enjoy baca kebenaran firman Tuhan karena itu selalu praktis. Dan hari ini aku juga mau spesial untuk membawakan sebagian, nggak semua daripada firman Tuhan yang menurut aku memang nyambung banget dengan kebahagiaan kita di Chinese New Year gitu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki emosi. Itu sebabnya kenapa ketika tahun baru kita merayakan, ketika kamu ulang tahun kita merayakan, dan bahkan ketika ada kejadian sesuatu yang tidak baik juga Tuhan Yesus juga bisa menangis, Tuhan Yesus juga bisa marah. Mengekspresikan emosi kita itu adalah sesuatu yang baik dan sehat, karena itu yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, Matius 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 ini sangat menarik sekali, karena ini adalah firman Tuhan di 365 yang hari ini kita pelajari, dan kebetulan ini bisa connect. Dia mengajarkan kepada kita beberapa hal. Oke. Nah, aku akan mulai membacakan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Nah, Betania ini beda dengan Bethany & Co. ya. Karena Beta baru membuka Bethany & Co. Itu ada di Shopee dan Tokopedia. Itu beda, bukan yang itu ya. Masih ada voucher kayaknya. Oke, anyway. Nah, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal.
Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lihat ya, yang protes selalu orang terdekat. Melihat itu, murid-murid gusar. Ya, di dalam kehidupanmu, ya, kamu akan expect selalu akan ada haters di sekeliling kita, istilahnya gitu ya. Kenapa? Ya ini, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Makanya perlu hati-hati untuk menjaga kita punya hati gitu ya. Karena apa? Ya kadang yang di sekeliling kita itu cenderung lebih banyak komen gitu loh. Nah, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, asumsi, betul ya, asumsi. Nah, kadang kita dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kita, tapi saking sayangnya kadang-kadang bisa terjadi hal-hal yang mereka lakukan kepada kita membuat kita itu lumpuh. Nah, kita pun harus hati-hati ketika kita ada di sekeliling orang. Apakah perkataan yang kita perkatakan kepada orang itu perkataan yang justru membangun iman, menyejukkan, menumbuhkan? Apakah perkataan yang menguatkan, ataukah justru perkataan yang sifatnya asumsi-asumsi secara pribadi? Ya. Lalu kemudian Yesus mengetahui pikiran mereka, ayat yang ke-10, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Wow, nggak apa-apa kok gitu ya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Karena orang itu pasti ada di sekeliling kita. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini apa? Yang pertama, hargailah orang-orang di sekitar kita. Hargailah waktu ini. Kalau hari ini kamu nanti sebentar malam akan makan malam sinja bersama, lakukanlah hal itu dengan sebaik mungkin, prepare-lah dengan sebaik mungkin, karena Tuhan mengajarkan kepada kita, mungkin waktunya tidak akan selalu ada seperti itu. Ya, mungkin waktunya tidak akan selalu ada seperti itu. Hargai waktu-waktu itu. Untuk yang ada di China, yang lagi sedang sendirian, aku sangat mendorong buat teman-teman yang ada di dalam BCC, coba kumpulin teman-teman BCC, tetap makan bersama, ajak juga teman-teman yang mungkin dari luar BCC. Enak, kalau di luar bisa pilih, mau di Grand Masuki kek, mau di Green Tea kek, di Licha atau di mana, tetap kita lakukan ini bersama-sama. Kenapa? Karena waktunya itu belum tentu terulang lagi. Karena tahun ini beda dengan tahun kemarin, dan tahun ini akan berbeda dengan tahun depan. Nggak akan pernah sama, teman-teman. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita skala prioritas hari ini, ya. Dan itu dimulai dengan apa? Hey, hargai sekeliling kamu. Hargai waktu yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Hargai, karena waktu itu mungkin tidak akan terulang lagi. Oke? Nah, lalu kemudian dijelaskan ya, ini alasannya kalau dari Yesus dijelasin. Kenapa sih nggak apa-apa? Karena itu sesuatu perbuatan yang baik dikatakan ya. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ya, dijelasin. Ini alasannya. Ini ada artinya gitu loh. Nah, di dalam ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Maksudnya gini loh. Yesus ngomong nih, kalau Injil ini diberitakan, cerita ini diberitakan kemanapun juga, ya, kisah tentang Kristus gitu ya. Nah, apapun yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat dia. Jadi Injil itu adalah ketika kita sedang menceritakan tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus, ya. Nah, berarti teman-teman sekalian, aku mau kita melakukan mengingat ada dua hal yang terpenting. Yang pertama adalah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghargai waktu ini, hargai surrounding kita. Kalau kamu ada orang tua, ya hargai pada malam hari ini, kalian boleh bersantap malam bersama. Kalau memang kalian ada juga dengan teman-teman sekalian, silahkan, itu juga waktunya yang terbaik gitu ya untuk kita boleh connect bersama-sama. Tetapi di dalam waktu connect kita ini, yang hal kedua adalah beritakanlah kabar baik itu. Ya, itu sebabnya kenapa dalam mission statement kita tadi memberitakan kabar baik gitu loh. Ya, secara relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan kota. Ayo, beritakanlah kabar baik. Dan malam hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita boleh share the good news. Ada yang bisa share the good news-nya itu secara langsung, ya, karena mungkin keluarga kalian sudah keluarga yang di dalam Tuhan. Tapi mungkin ada juga yang bisa share-nya itu tidak secara langsung. Nah, bisa dua-duanya, nggak ada masalah. Bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Nah, hari ini aku akan membagikan kepada kalian ada sebuah buku yang cukup menarik tentang hal ini, ya.
Nah, ini ditulis oleh namanya Peter Ronfield. Dia bilang begini, if you can eat, you can make disciples. If you can eat, you can make disciples. Jadi ternyata enggak sesulit itu ya untuk kita bisa menceritakan tentang Yesus gitu. Nah, aku akan membagikan ada tips secara cepat ya. Kalian boleh siapkan catatan kalian. Gimana caranya untuk kita bisa melakukannya. Nah, buku ini mengajarkan kepada kita ada 4 tahapan yang kalau disingkat lucunya jadi KISS. Nah, loh, jadi KISS beneran KISS, KISS gitu loh. Nah, K yang pertama adalah kontekstual. Kontekstual adalah ketahuilah surrounding kamu, makanlah bersama dengan mereka dan mendengarkan. Yang paling sulit di dalam hubungan manusia adalah mendengarkan. Kenapa? Semua pengennya maunya cerita, betul ya? Orang yang curhat-curhat, orang yang sharing-sharing, itu kan pengen dibenarkan sebetulnya. Kenapa orang pengen susah banget untuk mendengarkan? Ya karena semua orang pengennya cerita, pengennya ngomong, pengennya dibenerin. Jarang yang nanya gini, tolong kamu kasih tahu saya apa yang butuh saya rubah. Waduh, itu jarang banget tuh. Selama belasan tahun karir aku, ya kayaknya nggak pernah ada bahkan. Biasanya cenderung kita maunya cerita, kita maunya curhat. Ya, biasanya begitu ya. Benar ya? Setuju ya teman-teman ya. Nah, tetapi kita mesti memahami ya hari ini bahwa mendengarkan itu jauh lebih powerful daripada kita berbicara aja. Ayo, mulai listening. Eat and listen. Tadi makanya if you can eat, you can make disciples. Then tonight ya, kamu akan makan malam, pasang kuping kamu yang banyak. Oke? Itu adalah kontekstualnya. I-nya atau I-nya itu adalah Injil. Beritakanlah Yesus bahwa Yesus itu hidup ya, Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu menyelamatkan, Yesus itu real, kuasanya tidak terbatas ya. Kemarin ada salah satu brother kita cerita, Pes gimana ya cara ngomong sama keluarga gitu. Aku sudah mulai ceritain bagaimana kita semua mission trip dan kita pergi bersama-sama dan wah kayaknya ngalamin banyak hal. Well, kadang ketika kita memberitakan kabar baik itu akan menjadi baik kalau yang mendengarkannya itu bisa nyambung dengan kita. Nah, seringkali kita memaksakan kabar baiknya kita untuk orang. Ya, seringkali kita memaksakan kabar baiknya kita untuk orang. Seharusnya kabar baik artinya adalah dia yang mendengar kabar baik, bukannya kita yang menceritakan kabar baiknya kita kepada orang. Nah, di sini butuh untuk kita itu relate, ada relevansi. Makanya tadi dimulai pada waktu kontekstual itu, kita tahu surrounding kita persiapkan segala sesuatunya, kita mau bersantap malam nggak ada masalah, tetapi mendengar dulu. Nah, ketika mendengar, ya kamu akan mencocokkan dengan kabar baik yang di urutan kedua. Jadi nggak bisa begitu datang kita ngomong aja langsung gitu loh. Kadang kagak nyambung. Kenapa? Kita mesti tahu kebutuhan mereka apa. Makanya dimulai dengan listening dulu kontekstual tadi itu. Ya, kita mempelajari dulu ini. Kalau misalnya dia cerita, aduh kaki gue sakit nih, udah berapa lama nih, kayak udah apa kram-kram, kagak enak. Terus kita bilang gini, kemarin kita berangkat mission trip 38 orang. Nah lu nyambungnya di mana? Nanti justru malah bingung gitu. Ini apaan sih gitu kan? Kok nggak nyambung? Yang benar adalah, oh gitu ya AI ya, oh gitu ya CM, oh gitu ya Popo. Boleh nggak aku doain? Tapi aku doain dengan nama Tuhan Yesus, boleh ya Popo ya? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu yang menciptakan kita, Popo. Dia berkuasa, dia hidup. Wah, kemarin aku ngelihat banyak sekali kejadian di China yang tertutup, tapi kuasa tertutup oleh Tuhan, tapi kuasa Tuhan nyata. Boleh nggak Popo, CM, AI, atau Icong, atau Kucong, atau Cong bersaudara gitu ya. Boleh nggak aku doain gitu ya? Aku doain sekarang ya gitu. Nah, itulah contoh memberitakan kabar baik. Kira-kira kalau kalian ngedengar barusan pernyataan aku, itu jadi sesuatu yang kabar baik bukan? Halo, jadi kabar baik nggak nih? Boleh nggak kasih lambaikan tangan atau apa? Jadi aku tahu aku nggak lagi podcast. Ya, kalau yang bisa ini boleh ya. Nah, itu adalah kabar baik tuh kayak begitu gitu loh.
Tapi bukannya begitu datang, saudara-saudara sekalian, hari-hari akhir sudah datang. Kiamat mau terjadi, biarlah makan malam hari ini mungkin menjadi makan malam terakhir kita di dalam keluarga. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah datang. Serem banget. Takutnya bukan kenapa, takutnya habis itu kamu nggak diajak makan malam lagi. Nanti tonton berikutnya gitu ya. Nah, jangan gitu. Nah, kita mau makanya dimulai dengan listening dulu. Ayo, dengerin dulu, mendengar. Biasakan ketika kita datang, kita tanya, "Hey, how are you, Popo? How are you, Uncle? How are you, Auntie?" Dengerin dulu di depan. Oke? Nah, setelah itu baru beritakan kabar baik ya. I yang kedua Injil. Nah, S yang pertama adalah sharing your life. Nah, mulai sharing your life, sharing your idea of life, ya. Talk about the idea of life. Silakan sharing your life, gitu kan. Silakan mulai kamu sharing about the truth, sharing about the hope, sharing about the holiness, ya. Mulai kita sama-sama sharing, 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 sharing. Wah, ternyata aku menemukan bahwa waktu aku lagi sedang jatuh, waktu aku lagi sedang tidak berpengharapan, aku menemukan bahwa ternyata pengharapan yang sejati datangnya dari Tuhan. Cerita, live sharing, sharing live, ngerti sharing live ya? Tapi sharing live-nya bukan cuma ngegosip. Oh, di situ ada yang jual bakmi, lu tau nggak? Di gang yang depan itu kalau masuk lebih kecil lagi, bakminya makin masuk ke dalam gang makin enak gitu loh. Lu tau nggak bakminya si Acong, bakminya si Akai? Bukan, itu sharing live yang kuliner. Nah, kalau ini sharing life-nya itu sharing life yang sifatnya itu lebih dalam, makna daripada kehidupan kamu. Apa itu kebenaran? Apa itu pengharapan? Apa itu kekudusan? Kenapa harus kudus? Apa itu kenapa kita harus hemat ya? Hal-hal yang sifatnya itu memang lebih mendalam ya. Sharing, sharing dan sharing. Nah, kemudian S yang terakhir adalah baru kamu sentuh mereka ya, boleh kamu peluk mereka. Kalau anti uncle boleh dipeluk gitu ya, kalau pacar jangan, takut kesetrum ya. Nah, sentuh lalu doakan mereka ya, sentuh dan doakan. Nah, buku ini mengajarkan hari ini kalau teman-teman mau secara khusus nanti kalau yang ingin aku akan berikan buku ini gitu ya melalui apa Natasha. Nanti yang kalian memang mau silahkan minta kepada Natasha, hari ini kita berikan secara free supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Tapi ringkasan secara practical steps-nya aku sudah bagikan kepada kalian melalui 4 hal, yaitu KISS, kontekstual ya, lalu kemudian Injil, lalu kemudian sharing your life, sharing your idea of life, dan yang keempat itu adalah sentuh mereka dan doakan mereka. Oke? Nah, sekarang aku mau masuk sedikit kepada sejarah ya, supaya kalian tahu ada topik pembahasan. Jadi supaya prakteknya lebih jelas. Kalau memang benar ya, ini dari aksara dari perspektif China ya. Setelah ini aku akan selesai. I will keep my promise. I will make it very super duper short. Oke? Nah, kalau memang benar bahwa firman Tuhan itu betul-betul berasal dari ribuan tahun yang lalu, salah satu bangsa yang akan sangat jago untuk mempreserve adalah bangsa China. Kenapa? Karena banyak situasi atau kejadian atau keadaan yang di-preserve-nya itu di dalam bentuk aksara atau di dalam bentuk kata ya, Chinese, oke? Nah, aku pernah mengajarkan hal ini kepada batch-batch yang sebelumnya, tapi kali ini aku rasa perlu kembali ada pengulangan dengan cepat. Aku akan menjelaskan beberapa hal sama kalian. Ada 10 aksara atau ada 10 Chinese karakter yang sebegitu menarik, dan ini sudah kita coba urutkan. Sebetulnya nggak cuma 10, banyak banget, tapi kan aku cari yang kurang lebih bisa merepresentasi supaya ada urutan ceritanya. Aku rasa 10 udah cukup gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya beberapa karakter-karakter China ini. Oke? Nah, apakah sudah kelihatan teman-teman sekalian? Halo? Kelihatan, Pas. Sudah kelihatan ya? Udah. Nah, ini adalah sebuah kata yang menarik sekali. Artinya adalah create atau cao, ya. Kata cao ya atau create itu terdiri, kalau kamu lihat ini bisa dicoret-coret nggak ya? Bentar. Anonit kan? Bener ya? Got it. Oh, nggak bisa. Nah, anonate ya,
Oke, Anunit. Nah, ini loh. Ini adalah kata kausu atau firman. Kata menciptakan yang sampai hari ini dipakai di dalam bangsa China itu terdiri dari dua karakter utama, yaitu ya karakter pertama adalah kausu atau berfirman, lalu di dalam firman itu ada pergerakan. Nah, keren banget ya. Jadi ternyata firman itu firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman Allah yang memang apa namanya menjadikan. Nah, ya. Bentar, aku mesti belajar cara ngapusnya dulu. Gimana cara ngapusnya? Ada yang bisa kasih tahu? Eh, Ada option clear all drawings kok di options. Ada Clear. toolbar sayang di Ada samping. toolbar kill. Oke. Nah, ini kan udah nih. Oke ya. Nah, kata kedua adalah kata fu. Nah, kata fu atau kata blessing, lihat ya. Ini terdiri dari 4 karakter yang cukup menarik ya. Karakter yang pertama adalah ini Sen Jepang. Sen Jepang ini artinya adalah roh atau spiritual ya. Lalu kemudian ini adalah bersatu. Ko ini melambangkan manusia, Ike ko, Ren ko, populasi ya. Kalau Ren ko itu. Lalu kemudian ini ada yang disebut dengan Tian atau garden. Betul ya? Nah, jadi kata blessing itu tercatat dalam bahasa China yang dipakai sampai hari ini terdiri dari 4 karakter, yaitu ketika Tuhan bersatu dengan manusia di dalam Taman Eden, itulah yang disebut dengan hidup di dalam berkat yang sesungguhnya. Makanya buat kita semua juga ingat bahwa berkat di dalam kehidupan kita itu bukan hanya berkat secara keuangan, tapi ketika ada restoration, atau ketika kita mulai kembali connect, ada pemulihan antara hubungan manusia dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan berkat. Kata berkat itu adalah ketika manusia kembali bersatu, unite, ya, HI mulai bersatu kembali dengan Tuhan. Inilah asal kata daripada blessing. Ini loh yang sampai hari ini dituliskan oleh bangsa China, dipakai karakter ini. Oke? Nah, kemudian ada kata berikutnya lagi apa? Yuan atau garden. Nah, kata garden itu sampai hari ini dipakai. Kalian tahu lah ya, Kung Yuan. Nah, kata garden kalau kalian lihat itu dipakai, ada yang pertama adalah tu, ketika manusia itu dibuat dari debu dan tanah ya, tu, lalu kemudian dihembuskan ya, ko ya, dan akhirnya menjadi ren atau manusia. Keren banget ya. Jadi ternyata ada artinya semua gitu loh. Ketika dihembuskan nafasnya, akhirnya jadi manusia. Jadi dan ini benar banget gitu loh. Dan itulah yang disebut dengan garden. Jadi garden itu adalah situasi di mana Tuhan mengambil tanah dan debu, lalu dihembuskan nafas melalui mulut, dan jadilah seorang manusia. Yuan. Oke? Wow, ini kalau buat kita yang sudah ada di China, ini akan sangat seru sekali. Ya. Nah, kata cin atau jangan, don't do it. Ya. Kata cin itu terdiri dari 2 pohon. Tebak pohon apa aja? Di dalam firman Tuhan tulis apa? Pohon yang nggak boleh dimakan apa? Kehidupan. Pengetahuan. Nah, pohon apa? Pohon pengetahuan. Betul. Terus ada satu lagi pohon apa? Yang untuk hidup kekal itu. Nah, tuh Andri udah bilang pohon ara. Dri, lu mesti Itu bacanya kehidupan. Kejadian, bro. Nah, ini Vinda benar. Di dalam Taman Eden cuman ada 2 pohon. Betul ya? Nah, kalau kalian lihat karakter China yang bilang don't itu terdiri dari apa? Ada 2 pohon di situ yang melambangkan pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dan juga pohon kehidupan. Lalu ada piau atau tanda. Nah, jadi kata jangan itu diartikan bahwa ternyata itu terjadinya adalah ada 2 pohon, ada yang salah satu yang jangan ya, nggak boleh dimakan gitu loh. Dan itu adalah merupakan tanda atau wahyu atau piau yang daripada Tuhan itu sendiri. Wow, keren ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Semoga kalian ngerti ya. Nyambung banget kan? Nah, kata mo atau mokui. Mokui itu artinya yang suka mencobai ya, atau tempter. Nah, kalau kalian lihat kata mo ini digambarkannya bagaimana? Lihat, balik lagi ya karakternya ya. Terjadinya di sebuah tempat yang ada 2 jenis pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon buah pengetahuan yang jahat.
Lalu kemudian secara diam-diam setannya ini ada di bawah, lihat di bawah, ya. Jadi di bawah daripada pohon tersebut mencobai Tuhan, mencobai manusia. Nah, ini loh, mencobai manusia, ya. Nah, ini ternyata kelihatan jelas sekali di sini gitu loh. Kata mencobai itu ternyata ada hubungannya juga dengan taman tersebut gitu ya. Nah, oke. Ini kita kebanyakan ngomongin taman nih hari ini. Lanjut lagi ya. Itu adalah mokui. Nah, kata las atau lan atau las itu adalah ketika balik lagi ke taman itu ya. Ya, di dalam taman itu kemudian Hawa dicobai, makanya gambarannya adalah ni atau wanita. Ya. Nah, ini ya, kata las itu sendiri ya, atau lan ya, terjadinya di dalam taman itu. Oke, lalu kita lanjut lagi. Kata kun atau kunnan, ya, kata kun atau kata kunnan, kesusahan atau kesulitan, itu kalau kita lihat pertama kali terjadi ada kesulitan dan itu tercatat sampai hari ini, karakter ini masih dipakai, kunnan, ya kan? Itu terjadi di mana? Di dalam sebuah taman yang dibatasi. Di dalam sebuah taman yang dibatasi, ya, dan ternyata ya itulah ya yang disebut dengan kunnan, gitu ya, kunnan, oke. Nah, menarik ya, masih topiknya masih topik tentang taman gitu ya. Jadi ternyata ya tanpa sadar aksara China merekod bahwa ya memang ada masalah, ada trouble, ada problem, ada challenge. Gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini menarik banget. Si atau sacrifice. Bahasa panjangnya tuh si sang ya, si sang. Nah, si sang itu gini, kalau kamu lihat ini adalah gambar sapi new, lalu ini adalah gambar domba yang, ini adalah gambar sempurna show, lalu harus ditancap dengan tombak. Jadi berarti kata pengorbanan itu haruslah kamu mengambil sapi, lalu mengambil domba, dan mereka harus tidak bercacat, dan baru ditombak, dipersembahkan buat Tuhan. Nah, ini adalah siseng, ya. Oke. Nah, kita akan selesai dengan cepat. Nah, kata i atau righteousness, kan kalian sering dengar nggak? Ada istilah gini, yo sama i mah, gitu kan? Ada kebenarannya nggak? Gitu loh. Nah, i itu, kalau kalian lihat di sini, itu terdiri dari dua ya karakter, yaitu yang pertama apa? Kita dibenarkan, lihat sini ya. Yang di bawah ini katanya apa yang di bawah? Yang di bawah ini katanya apa? Halo? Wo itu apa? Saya. Ya. Saya dibenarkan ketika ada anak domba yang membasuh kehidupan saya. Makanya anak dombanya itu di atas. Jadi ketika kita berdiri sendiri, tidak ada anak domba, kita nggak ada kebenaran. Nah, kebenaran itu ketika ada anak domba itu. Nah, keren ya. Lanjut lagi, clear drawings. Oke. Nah, kata yung atau yungseng, tahu ya, yungseng itu adalah bicara eternal life, ya, kehidupan yang kekal. Kata yungseng itu memiliki dua komponen, yaitu komponennya apa? Anak domba dengan darah yang dicurahkan. Anak domba dengan darah yang dicurahkan. Oke? Nah, jadi aku berharap dari urutan-urutan ini bisa memberikan kepada kita sebuah gambaran yang menarik banget bahwa ya ternyata kita harus bangga sekali kita ada di China dan kita harusnya mengerti barusan melalui kata-kata ini. Dan mungkin hal ini bisa kamu pakai untuk menjadi bahan pembicaraan untuk makan atau santap malam nanti malam. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan
membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!